Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Arvin Arasyid akan menjelaskan tentang remet pilkada yang telah saya buat, yang memuat tentang konsep geografi, prinsip geografi, dan pendekatan geografi. Yang pertama, kita masuk kepada prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi 4. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran yaitu melalui analisis persebaran penduduk dan infrastruktur. Pak Anwar merumuskan kebijakan yang memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini dia memanfaatkan prinsip interrelasi untuk mendorong kerjasama antara desa dan kota, sehingga kedua wilayah saling melengkapi dalam pembangunan. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu Pak Anwar menggunakan data deskriptif yang akurat untuk memahami kondisi di setiap wilayah, memastikan setiap kebijakan berbasis pada fakta yang ada. Yang ketiga, prinsip korologi. Prinsip korologi ini terdapat pada teks dengan pendekatan korologi. Pak Anwar merencanakan pembangunan dengan memperhatikan interaksi dan keterkaitan yang kompleks di seluruh wilayah. Kemudian kita masuk pada ada 10 konsep. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi pada teks adalah Pak Anwar mengenali pentingnya lokasi dalam menentukan potensi setiap daerah, baik itu pesisir, dataran rendah, maupun pegunungan untuk mengarahkan pembangunan yang tepat. Kemudian yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak antara daerah terpencil dan pusat kota menjadi tantangan utama yang dihadapi Pak Anwar, sehingga ia merencanakan infrastruktur untuk menghubungkan keduanya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan, yaitu dengan memperbaiki jaringan transportasi. Pak Anwar berusaha meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat, memudahkan mereka dalam mengakses layanan dan peluang ekonomi. Kemudian yang keempat, konsep pola. Pak Anwar melihat pola distribusi penduduk dan infrastruktur tidak merata, sehingga dia dapat merancang rencana yang lebih adil dan terfokus pada wilayah yang kurang berkembang. Yang keenam, konsep morfologi. Konsep ini terdapat pada teks yang terjelaskan pada kesadaran Pak Anwar terhadap morfologi wilayah, terutama di daerah rawan bencana, mengarahkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi antara desa dan kota ditingkatkan melalui program-program yang mendorong pertukaran produk, menumbuhkan ketergantungan yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedelapan, konsep nilai kegunaan. Konsep ini memanfaatkan setiap wilayah sesuai dengan nilai kegunaannya. Pak Anwar memastikan bahwa semua potensi daerah, baik itu pertanian hingga perikanan, sangat dimaksimalkan. Kemudian yang kesembilan, konsep keterkaitan antar ruang. Pak Anwar membangun koneksivitas yang kuat antara wilayah, menciptakan sinergi antara pusat kota dan daerah pedesaan untuk mempercepat pembangunan. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area, yaitu setiap area di Serambi diakui perannya yang unik untuk keseluruhan rencana pembangunan dengan fokus pada kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Kemudian konsep aglomerasi, yaitu pusat kota menjadi magnet bagi kegiatan ekonomi, menciptakan aglomerasi yang mempercepat pertumbuhan dan menarik investasi. Yang terakhir, kita masuk kepada pendekatan. Pendekatan yang terdapat pada teks yang telah saya buat yaitu pertama, pendekatan analisis ruang. Pendekatan analisis ruang yang dilakukan Pak Anwar membantunya memahami dinamika ruang dan bagaimana penggunaan ruang yang lebih baik dapat mempengaruhi pertumbuhan. Yang kedua, pendekatan analisis ekologi. Pendekatan ini mendorong Pak Anwar untuk merancang kebijakan yang menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah yang rentan. Yang terakhir, pendekatan analisis kompleks wilayah, yaitu dengan pendekatan ini, Pak Anwar mampu memahami kompleksitas hubungan antar wilayah, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan dapat menguntungkan semua pihak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.